Ini pertemuan kedua, jangan digagah-gagahin. Kalau sakit ya sakit aja. Iya. Tapi udah apa? Udah agak mendingan sih kan. Udah bisa saya beraktivitas ke toilet. Tadinya kan sama sekali susah. Susah. Ini pertemuan kedua. Jangan bohong. Benar. Buang air besar udah mulai enak. Udah enak. Udah enak kan ya. Kemarin merangkak ya. Wah, susah kan. Susah banget ya. Siksa sampai Iya. berdiri saya. Gitu. Nanti kita lihat ya Iya. permasalahannya. Yuk, masuk silakan. Ini yuk. Pak Doni jalannya udah Alhamdulillah kan udah sehat. Udah kalau saya dibilang saya belum mungkin ya, belum maksimal. Tapi ini udah dari yang pertemuan pertama sampai sekarang jauh banget. udah jauh banget. Perbedaannya jauh banget. Udah bisa masuk kerja sekarang ya. Udah bisa masuk kerja. Alhamdulillah. Udah bahkan udah bisa naik motor saya. Udah bisa naik motor. Bawa motor. Tadinya kan saya nggak bisa bawa motor. Ya Allah. Awalnya dia jalannya miring awalnya. Jadi, pertemuan pertama tuh saya nggak bisa sama sekali naik motor. Pertemuan kedua tuh saya udah bisa dibonceng. Kalau sekarang udah bisa bawa motor sendiri. Ya Allah. Alhamdulillah. Yuk, masuk. Di sini dia ada spasm, ada kayak kabel, kabelnya kayak kabel bulat, menjalar sampai ke atas. Kita lihat lagi, bicep femoris, semitendinosus, semimembran. Nih di bagian otot-otot eksternal oblik, dia mengeras, jalannya bisa miring loh teman-teman. Nih, nih. Ini posisi di bagian sebelah kanan, ya. Kita lihat apakah memang kalau di sebelah kiri itu kan kategorinya permasalahan Pak Doni lebih mengarah ke oblik ya, sama di bagian gluteus. Sekarang di bagian sebelah kanan, kita lihat di bagian gluteus medius di sini, minimus, aman kok sebenarnya. Sakit memang dia karena ditekannya. Tapi ke bagian oblik sini. Allah Akbar. Ya Allah. Iya, kasihan. Kami nggak bisa memaksakan karena sakitnya itu teramat sangat teman-teman ya. Demi Allah, demi Rasulullah, ini sakit benar-benar sakit, bukan dibuat-buat. Dan nggak ada hal yang paling indah ngelihat pasien-pasien Kang Awi sembuh. Ya, nggak ada uang yang ternilai kalau ngelihat pasien itu sembuh, nggak ada teman-teman. Ya, di sini kondisinya, nih, di bagian otot perut oblik dia kena. Cuma permasalahannya di sini yang sebelah kanan juga di bagian gluteus medius, di bagian gluteus medius ini juga kena. Nih, ada
kemarin Kang Abai baca, Kang, bicarakan masalah quadratus lumborus ya. Ada pertanyaan quadratus lumborus. Ini teman-teman, posisinya dia di sini. Ya, jadinya di pokoknya berapa jari ya? Dari ruas tulang belakang dia kemungkinan 3 jari ya. Kalau kita rapetin begini nih, ya kita rapetin begini nih, ini 3 jari lebarnya dari ruas tulang belakang. Posisinya sih di bagian quadratus lumborus. Kalau seandainya dia keras, ya kerasnya itu pasti akan disertai dengan rasa sakit yang berlebihan. Kalau seandainya kita tekan itu kayak melejit, itu bahaya ya. Otot-otot itu nggak boleh keras, harus lentur. Nih di sekitar sini, nih, tuh. Itu pasti akan bermasalah kalau kita bicara masalah quadratus lumborus. Kemudian efek yang kemungkinan timbul terburuk timbul kondisi di bagian quadratus lumborus. Satu, pasien itu jalannya pasti bungkuk, nggak mungkin enggak, jalannya nggak bisa tegak, posisi duduk atau bersila, kemudian posisi diri dia nggak bisa tegak langsung, pasti dia ngebungkuk begini. Tulang belakang kondisi Pak Dodi masih aman, tapi dibilangnya permasalahan dengan saraf kejepit ya. L3, L4 dia bulging. Oke, tapi dia tidak akan menekan saraf. Karena apa? Karena permasalahan saraf itu ada di bagian L4, L5, S1. Jalurnya ke arah sana. L3, L4 enggak. Gitu ya. Nih, kondisi di bagian sekitar sini, di bagian stratus posterior, di bagian latissimus dorsi, sampai ke bagian belikat ya, di bagian otot rhomboid bermasalah. Kenapa? Karena kondisi pasien saat ini dia nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa tiduran aja. Wah, otomatis pada sakit semua badan. Nggak percaya? Coba deh teman-teman tidur dari jam 9 malam, ketemu ke 9 malam lagi ya, 24 jam teman-teman tidur nggak bergerak. Besok tanya bangun gimana rasanya? Itu baru 24 jam. 2 minggu. 2 minggu tiduran doang. Gimana rasanya ya? Tuh. Tuh. Badannya pada rontok. Tapi kayak makan buah si malakama. Mau digerakin nggak bisa karena sakit, nggak digerakin makin sakit gitu. Oblik. Dibilangnya saraf kejepit, bukan ya Pak Dokter, Bu Dokter, bukan. Jadi kita harus tahu dulu permasalahan si pasien, bukan hanya mengandalkan hasil MRI ya. Nggak bisa, MRI hanya untuk melihat kondisi tulang, bantalan, oke. Tapi otot nggak bisa dengan hasil MRI ataupun hasil ronsen. Dengan media rabaan, kita menggunakan palming ya. Di bagian oblik kita coba cek juga. Jadi jangan hanya sebatas mendengar keluhan pasien, tapi coba tolong diperiksa juga oblik. Oblik itu ada eksternal oblik, internal oblik. Ya, masuk ke bagian abdominis, masuk lagi ke bagian PSOS. Itu nanti akan kita lihat. Nih. Ya. Sakit.
Kalau salah diagnosa gimana? Anggap misalkan Pak Doni dibilang, Pak, Bapak salah terjepit, nanti 6 bulan ke depan kalau Bapak biarkan Bapak lumpuh, misal. Terus Bapak harus operasi. Karena ketakutan, Iya, ini aja ya. diain aja. Oke lah Pak Doni pakai BPJS nggak ngeluarin duit, tapi pakai duit pemerintah, ya kan? Apa? Diagnosanya nggak tepat. Area lumbar yang ada masalah dioperasi. Area yang bermasalah nggak tersentuh. Ada hasil? Saya yakin nggak akan ada hasil. Gitu. Itu yang dikhawatirkan. Makanya untuk sebagian masyarakat carilah second opinion ya. Jangan percaya dengan satu tempat ya. Kalau seandainya memang permasalahan tersebut sudah dirasa yakin di bagian tersebut, baru ambil tindakan. Ya, tindakannya itu jangan langsung ke operasi kalau bisa ya. Ada beberapa step dulu, mulai dari fisioterapi, obat-obatan, itu harus kita jalani dulu gitu. Beda kasus kayak Baim Wong. Ya Baim Wong dia langsung ke ini kan dioperasi di endoskopi. Saya bilang, aduh sayang sekali gitu loh. Tulang yang nggak ada masalah sebenarnya dijadiin masalah. Tapi karena dia punya uang, ya uang ya 90 juta buat dia sih tutup mata. Gitu. Nih. Obrik. Ya Allah. Percaya nggak? Bukan masalah saat ini. Tulang ini saya ambil nih, saya tekan nih. Saya tekan nih. Nggak ada tuh teriakan. Ada teriakan kayak tadi? Nggak ada kan? Ya, ini saya tekan. Nggak ada. Ini saya tekan dikit. Allah Akbar. Allah. Ya Allah. Ya. Ini masuk ke bagian gluteus. Tuh. Sakit nggak? Nggak terlalu. Otot perut yuk sekarang kita lihat. Mialgia. Mialgia itu nyeri otot. Bukan saraf. Bukan nyeri saraf. Tapi lebih ke nyeri otot. Gitu. Tapi hampir sama itunya. Apa? Sakitnya? Saraf kayak saraf kejepit. Tergantung jalurnya. Oh. Jalurnya beda. Ini lebih ke oblik. Sakit. Ya semuanya, makanya saya bilang semuanya tuh makin menyebar. Ya nggak salah kalau dokter mengatakan dia saraf kejepit, karena memang kondisinya sudut pandang itu melihat dari bantalan. Ya. Tapi rasa sakitnya nggak seperti ini dari bantalan. Oblik nggak akan kena. Tapi oblik tadi saya lihat sakitnya jauh lebih tinggi dibandingkan rasa sakit yang lain, ya kan? Di bagian paha belakang sakit, serasa ditekan. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan otot perut, berkali lipat. berkali-kali lipat gitu. Terus Ini sakit begini ya, kiri sakit. sakit di sini sakit. Enggak, iya, maksudnya Menjalar itu yang nggak kuat nahan. Iya. Nggak kuat ditekuk nggak apa-apa. Kakinya ditekuk nggak Kayak apa-apa. harus ditekuk deh. Buat nahan doang. Nih posisi PSOS di sini dia, di bagian bawah pusar teman-teman ya. Obliknya udah kelihatan positif, dia memang bermasalah, terjadi peradangan. Bismillah. Allah. Ya, Ya Allah. Ya Allah. iya nggak? Ya Allah. Dibandingkan yang lain, ini saya cuma usah begini doang. Sakitnya itu naudzubillah gitu loh. Itu di bagian abdominis. Ada hubungannya nggak dengan tulang belakang? Nggak ada. Nggak ada sama sekali.
Cuma gitu teman-teman ya, anggaplah misalkan kita udah ketahuan ya sumber utama permasalahan seseorang, si pasien itu misalkan kayak di bagian ini, di bagian abdominis, di bagian eksternal oblik, internal oblik. Itu nggak seperti membalikan telapak tangan, nggak dalam satu hari itu bisa langsung rilis permasalahan tersebut. Ada proses yang memang harus dijalankan oleh si tubuh gitu loh. Tapi setidaknya dengan diagnosa yang tepat, tindakan yang dilakukan ke depannya pun tepat. Ya, ini Kang Abai nggak menekan dengan tekanan yang berlebihan, enggak, hanya dengan usapan. Karena yang Kang Abai yakini ini permasalahan bukan dengan organ perut gitu ya. Kalau dengan organ perut kan banyak ya, ada ginjal, ada liver, ada usus gitu ya, ada buluh jari, ada lambung, ada pankreas. Kalau tekanan cukup dalam itu bisa kena ke bagian dalamnya, tapi hanya dengan tekanan yang soft. Ini hanya diusap kayak gitu. Hanya diusap, tapi tindakannya sakit banget. Ya Allah. Ya Allah. Sakitnya minta ampun teman-teman. Ya. Ini di bagian abdominis. Sakitnya itu kayak gimana Pak rasanya? Waduh, ampun dah. Ampun. Enggak deh. Jangan sekali-kali. Soalnya Bang Abai pakai alat gitu. Enggak, ini cuma diusap. Iya, makanya. Cuma diusap. Nggak percaya, ya. Siapapun bisa. Ini pasien Kang Abai ditemenin sama Bapak, kakaknya. kakak, sama kakaknya ya. Sini, Bapak, nggak apa-apa. Bapak yang ngurut. Ya, ini saya pegangin. Oke. Ngurutnya dari atas ke bawah sini aja. Tapi jangan terlalu kencang, kayak tadi aja. Simple. Tapi jangan kayak cewek juga ngurutnya. Agak ditekan dikit. Enggak ada tekanan sebenarnya. Nggak ada tekanan. Nggak berani. Nggak apa-apa. Saya tanggung jawab. Nggak apa-apa. Nih kayak gini. Apa namanya, gentle aja. Nih, tuh. Coba. Tekan ke bawah terus. Percaya nggak? Ya, siapapun bisa. Jadinya bukan cuma Kang Abai aja bisa. Kalau memang jalurnya tepat, itu pasti bisa. Ya, Pak. Orangnya memang sama sekali nggak bisa ngurut ya. Iya benar nggak Pak? Nggak bisa ya. Nggak bisa gitu ya, baru orang cuma Megangnya takut tadi. megangnya takut gitu kan ya. Tapi kalau memang tepat sasaran pasti kena, bagus ya. Ini kita masih tadi main ke bagian abdominis. Ini masuk ke bagian PSOAS. Agak sedikit ditekan, tapi nggak tekan berlebihan ya. Terus ke bawah, jalanin ke bawah. Kita feel, kita rasakan. Tuh. Psoas kena. PSOAS major, minornya kena. Bukan saraf kejepit. Itu sebelah kiri, sebelah kanan belum. Waduh. Belum. Ya Allah. Simpelnya kalau misalnya orang tua dulu bilang katanya turun bro, ya sakit, gak sakit lah. Oh kena jaringan ototnya kok. Tapi kalau bisa udah kena hernia itu beda lagi ya. Allah. Ini hanya diusap. Ya Allah. Sakit banget.
Atur nafas, rileks gitu ya. Makanya penanganan seseorang yang punya masalah dengan syaraf ataupun otot yang nggak bisa ngasal gitu ya, memang harus kita detail. Mulai dari bagian-bagian tertentu itu harus kita coba cek. Allah. Mendingan berantem deh beneran. Oh bener Kang. Mendingan berantem kita dipukul kita bisa pukul lagi. Iya bener Kang. Iya kan Pak? Bener. Bener. Lawan dua. Kalau ini nggak bisa, mau digerubut itu juga nggak apa-apa deh, mendingan. Ya Allah. Kita masih bisa ngelawan. Ya, ini nggak bisa. Pasrah gitu loh. Atur nafas, rileks. Nahannya dua Kang ini sama kaki tuh nahan. Iya. Tapi kita punya antibody. Kekuatan otak lebih kuat dibandingkan otot. Pak Doni bilang sembuh, yakin positif sembuh, insya Allah. Gitu. Tapi pas hari kita udah putus asa, nggak ada pemikiran positif, udah hancur. Makin down, Makin down, makin habis semuanya, karir habis, gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Makanya orang yang seperti ini harus kita motivasi, Pak. Bukan kita jatuhin, diutak-takutin, jangan. Ya. Udah mulai kurang. Tuh, udah nggak terlalu sakit kan? Gampangnya lagi, pasien kayak gini gampang ditipu. Nggak percaya? Misal, kalau dia datang nih ke tempat pengobatan, bijak-bijak ya, Iya. Keluar paku gitu. ada paku atau apa? Kita nggak tahu di dalam perutnya itu ada apa gitu kan? Iya. Tapi karena keinginan kita pengen sembuh, Iya. apa aja yang disyaratkan pasti kita jalanin. Dengan mahar berapapun, misalkan kalau memang masuk akal, pasti diikutin. Gitu, ya kan? Cuma permasalahannya itu kan bukan permasalahan non fisik, ini fisik, gitu kan? Makanya mangsa ini gampang. Kalau memang kita mau yang kayak gitu-gituan ya. Allah Akbar. Kalau ini ada pakunya nih, ada tanah kuburan. Bahaya kalau dibiarin, bisa membusuk, ya kan? Itu benar. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya kan? Bahaya. Allah Akbar. Kamu mengingatkan sakit banget kan? Sakit. Gitu, teman-teman ya. Jangan sampai pernah kejadian kayak gini, gitu kan? Ini gara-gara ngangkat dengan posisi yang salah, ngangkat cucian. Nih, di bagian kepala sini. Teman-teman pun lihat, yang Kang Abel lakukan tekanan juga nggak keras, ya. Tuh. Tapi tepat, sesuai dengan jalur gitu kan. Sakitnya berlebihan. Nih posisi kayak gini, tuh. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau, misalkan ada permasalahan dengan otot perut ya, yang perlu teman-teman lakukan, nih Kang Abay coba zoom biar lebih enak kelihatan ya. Nanti Kang Abay bisa zoom. Nah, fokus di sini. Oke.
Posisinya yang pertama yang Kang Abe minta, teman-teman coba cek dari jalurnya nih, ya garis lurusnya sampai ke bagian pusar ya di sini. Gunakan minyak. Tekanannya juga kita gentle ya, kita tekan begini, nggak terlalu keras tapi nggak terlalu lembut juga. Lurus saja. Ke bawah. Selesai. Itu step pertama, ya. Step pertama dari atas ini ke bagian sini lurus. Nanti dari posisi pusar sini kita putar, jadinya posisinya tuh kayak bentuknya kayak omega, ya. Lurus setengah lingkaran, baru ke bawah lagi, lurus lagi, ya. Kita coba lagi ya. Lurus kemari. Pas lagi sampai pusar, kita putar dikit. Terus baru ke bawah lagi. Ya. Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Biasanya permasalahan itu dia di sini, sampai ke selangkangan, nyeri banget. Makanya untuk beberapa kasus pasien-pasien yang punya permasalahan dalam PSOAS, hati-hati untuk laki-laki ya, dia nggak bisa ereksi. Hati-hati. Ini. Bawah sini. Ya, astagfirullahaladzim. Allah, Ini keras. Allah, Nah. Allah. Simpel kan teman-teman ya? Kondisinya seperti itu. Aduh ya Allah. Tekuk dua-duanya. Nah, yang perlu Pak Doni lakukan kondisinya nih ya. Nah, sip. Pertama yang saya minta posisinya satu kaki lurus, tekuk, pakai kedua tangan, tekan. Segini. Terus Apa sekuatnya saya? squatnya Pak Doni, squatnya Pak Doni, ya. Ini udah. Lepas. Cuma 9 detik aja. Ya, terus saya gini, ntar kiri kanan ya, gantian. Nanti terakhirnya, terus dua-duanya ambil, tekan, lepas. Latihan-latihan simpel aja. Saya nggak minta kalau untuk latihan berat-berat, karena percuma juga nggak bisa. Iya, gitu ya. Itu. Itu aja dulu ya. Itu baru satu gerakan. Iya, itu satu. Iya. Terus satu posisinya ada di rumah ada siapa? Istrinya ada tuh. Ada istri. Oh, udah di Jakarta. Udah. Posisi seperti ini. Nanti tekuk. Di video ini nggak apa-apa. Jadi biar buat Buat di rumah buat lihat untuk latihannya. Ya. Masih ada memorinya? Habis baterainya? memori paling. Oke, seperti ini posisinya. Nanti istri yang mendorong. Terus tahan. Satu. Sakit di mana? Sini. Gini banget ya. Cuma dipatahin tulang. Iya. Tapi ya itu dia. Ini sebenarnya tidak begitu masalah. Karena lagi meradangnya jadi bermasalah, ya. Titiknya tandain. Ya, lemas, atur nafas. Yuk, tak pakai. Sakit banget ya? Oh, tuh. Sakit banget. Oke. Bawa bokong itu tuh. Untuk saat ini, oke, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi nanti kita lihat 2 hari ke depan. Moga-moga nanti rasa sakit berkurang dengan terapi yang saya berikan. Tapi wajib kompres dengan es batu. Iya, bagaimana? Bagian yang paling sakit. Ini sakit. Pokoknya sakit di mana? Di sini sakit kan? Hajar, kompres es batu. Es batu. Belakang, kompres sama es batu. Posisi belakang sini, Ah. ya, kompres sama es batu. Ya. Alat kompres mau dipakai 2, 3,
yang kompres murah ya, yang SG atau apa itu cuma 11.000 10.000-an, atau yang bentuknya kayak karet itu 30.000-an, terserah mau beli 2-3 biji terserah. Maksudnya gimana? Karet. Kompres itu kan yang kayak bentuk karet kan ada. Yang itu jalan yang bentuk karet, yang Diisi kayak air aja. Isi air ya, taruh freezer, Oh iya. udah beku, tempel, isinya jangan penuh-penuh. Iya. Ya, tempel di bagian mana? Oh tadi pas lagi saya tekan di sini kan sakitan nih, tempel, ya. Terus di bagian belakang sini, ya, tempel. Karena apa? Karena kalau seandainya saya paksa latihan, nggak bisa juga, gitu kan. Kompres dulu, nanti obat ini masih ada? Nggak ada. Udah nggak ada. Nanti saya kasih obat yang jindrik aja, obat anti radang, ya, di Flabar 50 mg aja cukup untuk mengurangi rasa sakitnya. Ya, beli itu nanti, tapi usahakan jangan kebanyakan tidur, digerakin. Iya. Digerakin meskipun jalan sebentar-sebentar. Pengennya sih begitu, cuma Sakit banget. karena memang nggak bisa bangun gitu doang. Tapi nanti kan kita lihat nih, Kalau memang harus diterapin nih ya. Iya. Dalam waktu beberapa hari ke depan, jaringan yang terkunci kan udah kebuka nih. Insya Allah ada perubahan kok. Ya. Nanti kita evaluasi selama 7 hari ke depan. Kalau mau saya jadwalin dari sekarang bisa. Tapi kalau saya memang mau lihat dulu selama 7 hari ke depan, baru nanti daftar, nggak ada masalah sama saya. Gitu. Ya terserah Pak Doni maunya kayak gimana. Jadi maksudnya saya kan saya nggak harus nunggu 7 hari, mau daftar kapan bisa gitu. Bisa. Atau mau dadakan nanti bisa, nggak bisa tetap. Takut-takutnya pasien-pasiennya Udah ada full sampai tanggal 28 aja udah penuh gitu kan ya. Cuman apa namanya, memang saya masih karena terkait masalah PPKM gitu kan, pasien-pasien luar kota masih saya hold dulu nih. Ya, takutnya nanti ya dia minta di awal bulan banyak, nanti kena bagian. Kalau mau saya jadwalin dari sekarang nggak masalah. Mau saya jadwalin aja kan. Oke gitu teman-teman ya, video dari Kang Abai yang terkait masalah permasalahan Pak Doni. Ini baru pertemuan pertama, nanti kita lihat lagi apakah Pak Doni di pertemuan kedua itu permasalahan saat ini terjadi itu sudah mulai ada perbaikan atau belum. Oke? Ini pertemuan kedua, jangan digagah-gagahin. Kalau sakit ya sakit aja. Iya. Tapi udah apa? Udah agak mendingan sih Kang. Udah bisa saya beraktivitas ke toilet, tadinya kan sama sekali susah. susah. Ini pertemuan kedua. Jangan bohong. Benar. Buang air besar udah mulai enak. Udah enak. Udah enak kan ya. Kemarin merangkak ya. Wah, susah kan. Susah banget ya. Siksa sampai Iya. berdiri saya. Gitu. Nanti kita lihat ya Iya. permasalahannya. Yuk, masuk silakan. Ini yuk. Pak Doni jalannya udah Alhamdulillah Kang. udah sehat. Udah kalau saya dibilang saya belum mungkin ya, belum maksimal. 100%. Tapi ini udah Dari yang pertemuan pertama sampai sekarang jauh banget. udah jauh banget. Perbedaannya jauh banget. Udah bisa masuk kerja sekarang ya. Udah bisa masuk kerja. Alhamdulillah. Udah bahkan udah bisa naik motor saya. Udah bisa naik motor. Bawa motor. Tadinya kan saya nggak bisa bawa motor. Ya Allah. Awalnya dia jalannya miring awalnya. Jadi, pertemuan pertama tuh saya nggak bisa sama sekali naik motor. Pertemuan kedua tuh saya udah bisa dibonceng. Kalau sekarang udah bisa bawa motor sendiri. Ya Allah. Alhamdulillah. Yuk, masuk.
Ayah tadi keluar kemana nih? Come.